Halo, pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semangat ya, sehat selalu. Nggak usah pusing-pusing. Kalau pusing, diikuti pusingnya nambah. Oke ya teman-teman. Hari ini saya santai di rumah anak saya ya, santai ya. Kalau santai itu berarti ada korelasinya dengan relax ya, gitu ya kan. Kalau relax berarti ada korelasinya dengan eh, kenyamanan gitu. Kalau ada kenyamanan berarti korelasinya dengan rasa senang atau kebahagiaan berakhirnya. Memang kita nggak bisa langsung santai, rileks, nyaman, senang, langsung bahagia, nggak bisa ya kan? Emang bahagia itu variabelnya banyak sekali. Tetapi paling nggak satu variabel saja kita sudah bisa wujudkan rasa bahagia. Karena kalau bahagia secara sempurna nggak ada, tapi rasa bahagia ada. Kalau rasa bahagia itu berarti ada bagian bahagia yang bisa kita nikmati. Itu teman-teman. Jadi rileks pada suatu bagian akan mengakibatkan rasa bahagia. Mungkin rileks pada satu bagian tidak akan menyebabkan bahagia, karena bahagia itu variabelnya banyak banget. Aspek-aspek yang menyebabkan bahagia itu banyak. Paling tidak kita bisa menempatkan diri bahwa rileks akan menimbulkan rasa bahagia. Itu bagian dari kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Itu teman-teman. Karena di dunia ini yang paling bahagia itu nggak ada manusia ya. Yang paling bahagia itu yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Betul kan? Bahagia yang sempurna nggak ada bagi setiap orang. Tapi yang bisa didapatkan manusia itu rasa bahagia. Rasa bahagia itu bisa lebih dari satu aspek. Bisa 2 aspek, bisa 3 aspek, 4 aspek gitu kan. Satu aspek misalkan kita merasa nyaman duduk di sini, itu ada rasa bahagia. Aspek yang kedua misalkan kita punya uang yang bisa kita belanjakan untuk makan yang kita nikmati, nah, itu kita mendapatkan rasa bahagia lagi. Juga mungkin aspek yang lain, ada teman datang, "Hai kawan, apa kabar?" Gitu, "Apa kabar teman?" Gitu kan. Nah, terus kita senang gitu teman kita datang, apa kabar? Aduh, terima kasih kau datang kembali." Nah, kita dapatkan rasa bahagia lagi dari aspek itu. Yaitu aspek bahagianya apa tadi? Ya kita senang ada teman kita datang menyapa kita. Itu kan. Jadi yang kita dapatkan adalah rasa bahagia. Ya. Kalau yang kita inginkan bahagia secara mutlak itu tidak dapat, teman-teman. Kebahagiaan secara mutlak itu hanya dipunya oleh yang menciptakan kebahagiaan. Itu siapa? Sang pencipta. Gitu? Menurut saya, gitu. Loh, orang katanya nabi aja
masih memikirkan umatnya kok dia akan bahagia, merasa bahagia kalau umatnya itu mau mengikutinya, mau mengikuti apa ya, istilahnya petunjuk-petunjuknya itu, merasa bahagia. Jadi artinya masih ada punya keresahan, jangan-jangan umat saya nanti, nah kan gitu ya. Jadi nah teman-teman, maka kita tidak boleh apa istilahnya ya, mengeluh, wah saya kok nggak bahagia. Ya, siapa yang bisa bahagia secara mutlak? Tapi setiap manusia pasti bisa merasakan bahagia, gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana supaya kita merasakan bahagianya itu lebih dari satu aspek? Ya, tentunya seperti yang pernah saya katakan, yaitu bila hati kita menerima situasi yang ada di depan kita. Situasi yang ada di depan kita akan menjadi teman kita. Situasi itu apa? Ya aspek-aspek yang ada di depan kita itu. Bisa aspeknya berupa masalah keuangan, masalah makan, masalah pertemanan, masalah jabatan. Jadi depan kita itu aspek-aspek itu. Pertama, hati kita menerima aspek yang ada di depan itu, maka kita bisa meminimalisasi apa dampak negatif dari aspek yang ada di depan itu. Misalkan nih, aduh hari ini kok saya lapar ya, saya belum makan, gitu kan, belum makan. Kalau lapar belum makan itu kan berarti apa? Intinya sebenarnya pengen makan, tapi kok di rumah cumanya ada nasi sama ikan peda ya, gitu. Nah, kalau hati kita nggak menerima kalau bahwa di dalam rumah hanya ada nasi dan ikan peda, aduh cuma sama ikan peda doang nih, aduh gimana. Nah, itu berarti hati kita nggak bisa menerima keadaan di depan kita. Padahal masalah itu berupa lapar pingin makan. Coba kalau kita misalkan ini hati kita mau menerima aspek yang ada di depan kita, maka begitu ada nasi dengan lauk peda, maka aduh enak sekali nih gue makan nih, aduh itu laparnya hilang. Kebutuhan kita adalah makan saat itu. Jadi rasa bahagia kita dapatkan. Jadi kadang tuh teman-teman, maaf ya, banyak ngeluh itu. Ya dulu saya juga sering gitu ya, punya proses seperti itu juga. Aduh makanan itu kok cuma nasi sama tempe saja. Sampai di share tuh makanan nasi doang di share, kemudian di upload untuk menunjukkan kita tuh sedih gitu. Kalau itu yang terjadi, apa efeknya? Kita makin sedih teman-teman. Dan semakin sedihnya kita itu menimbulkan kita sakit. Karena satu, tidak mau menerima keadaan seperti itu. Jadi mental kita sakit dan berpengaruh pada soma badan kita. Gitu ya.
Saya itu penggemar kopi, teman-teman. Begitu saya pingin ngopi, pingin ngopi, aduh, di rumah nggak ada Arabica nih, gimana ya? Aduh, pingin banget ngopi. Nah, kalau itu yang dipikirkan, maka rasa bahagianya tidak didapat. Padahal aspeknya adalah kita pingin ngopi ya, pingin ngopi. Ya, coba kalau pingin ngopi berarti kan kalau yang ada ternyata di rumah hanya ada kopi pahit. Kalau kita menerima apa yang ada di depan kita, oh, ada kopi pahit nih, ya berarti rasa bahagia terdapatkan. Nah, saya ini misalkan penyuka kopi, memang saya tuh sering minum kopi di Filosofi, di Cafe Unik, di kafe ini, kafe di tempat-tempat yang enggak. Begitu saya nggak punya ya, wah, uang saya cuma 10.000 nih di kantor gitu ya. Sudah beli kopi di depan gitu ya. Di warung kecil, di rumah ambil kopi gitu ya. Nah gitu, jadi rasa bahagianya ada, yaitu kita telah merasakan minum kopi. Ya teman-teman, ngopi dulu nih ya, ngopi. Ini rasa bahagia saya ya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman, hari ini saya memberikan motivasi teman-teman semua. Saya ngasih motivasi itu karena apa? Karena saya sendiri juga pernah mengalami dan saya mencoba untuk belajar memotivasi diri. Ya, memotivasi diri. Belajar di beberapa orang yang bijak, orang yang tahu, orang yang pernah mengalami satu proses seperti itu. Ya, saya mencoba untuk mempelajari dan yang terpenting itu tadi, hati kita menerima apa yang ada di depan kita. Itu yang aspek yang paling penting. Sehingga begitu kita lapar, apa yang kita bisa makan, kita makan. Lain kalau masalahnya, aduh, saya ingin makan hati ayam, gitu kan. Nah, kalau punya hati ayam kita makan, rasa bahagia timbul. Tapi kalau aku pingin hati ayam dan ternyata kita nggak bisa makan hati ayam, yang ada hati, hatiku, ya rasa bahagianya nggak didapatkan, ya kan? Yang ada hatiku ya mestinya makan hatiku dong, gitu kan? Ya susah kalau kita nggak punya suatu modal, kita ingin mendapatkan lebih, aneh kan? Sesuatu yang kita punya itu yang kita ambil sebagai suatu modal untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan tentunya sesuai dengan apa yang kita usahakan gitu. Dapatnya satu, maka pakailah satu. Kalau dapatnya satu, jangan berpikir dua. Kalau kita dapatnya 3, jangan berpikir ingin punya 4. Itu yang namanya kita ingin menangkap kupu-kupu, kita selalu membuat jaring. Nangkap satu, bikin jaring satu. Ingin nangkap kupu-kupu yang banyak, bikin jaring banyak, sehingga banyak kupu-kupu yang kita tangkap, banyak rezeki yang kita dapat gitu. Itu kan pakai mikir, ya dah. Padahal potensi yang terbesar bukan di situ. Ya, potensi yang terbesar bila kita membuat taman, kupu datang. Artinya apa? Berpikirlah seperti yang
terjadi yang ada pada kemampuan kita pada saat itu, dan kita tanamkan dengan banyakin potensial alam bawah sadar kita, berdoa, bersyukur, rasa senang, mau menerima keadaan. Nah itu maka rezeki datang, kemudian kita senang dalam keadaan apapun, insya Allah tiba-tiba ada rezeki-rezeki yang lain. Ya, jadi hari ini temanya tidak mungkin seseorang bahagia. Kalau kemarin saya bilang bahagia itu artinya hanya rasa bahagia ya, artinya kita bisa merasakan kebahagiaan itu, tapi kita nggak bisa bahagia secara mutlak ya. Cuma kan dalam secara umum kan kita, aku ingin bahagia, ayo mari kita bahagia memang, tapi sebenarnya pendalamannya secara ilmu aja manusia tidak bisa bahagia secara sempurna ya. Kalau nggak pernah merasa bahagia, nggak bahagia secara sempurna, kalau bahagia secara sempurna kan tentunya tidak kekurangan makan, tidak kurang uang, tidak kurang rumah. Mau rumahnya 5 juta, rumah juga kita pasti dapatkan, tidak akan pernah ada yang diresahkan. Nah itu kan bahagia secara mutlak, padahal tidak mungkin. Jadi memang secara umum kemarin saya katakan, ayo kita wujudkan bahagia. Itu artinya kita merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang kita rasakan itu adalah bagian dari aspek yang kita hadapi. Aspek yang kita hadapi adalah uang. Kita punya uang 1000, ya hati kita menerima ya, maka kita rasakan aspek kebahagiaan. Kita punya uang, kita bisa makan ya, yang kita makan hanya nasi sayur bayam ya. Kalau itu aspek itu bisa kita terima karena memang kita lapar ya, kita mendapatkan rasa kebahagiaan. Kemudian kita punya uang lebih dan kita ingin makan steak gitu, nasi sama steak ya, dan kita dapatkan, maka kita juga mendapatkan rasa bahagia dalam aspek kita ingin makan nasi steaknya kan gitu ya. Jadi mari kita mencoba menerima apa yang ada di depan kita teman-teman ya gitu. Ya kalau kita lihat ya dari yang ada di depan kita di media-media itu kan ya, aduh banyak sekali orang yang kelihatan dipandang orang bahagia, ternyata dalam dirinya tidak bahagia. Banyak. Karena kebahagiaan kalau dipandang dari sisi orang lain, aku memandang dia bahagia, belum tentu dia merasakan bahagia. Kalau dia merasa bahagia, tidak perlu kerja, tidak perlu cari uang, tidak perlu repot-repot, semua kita dapatkan kan gitu ya, hati tenang dan sebagainya. Nggak mungkin gitu ya, begitu ya. Maka yang paling penting bahagia, tapi dalam hal ini merasakan bahagia ya, merasakan bahagia. Loh, rasa bahagia itu sebenarnya kita yang menciptakan dengan seizin Allah. Kita ciptakan dengan seizin Allah ya.
ya. Kalau kita dapat A pingin B, ya, kita dapat 1 pingin 2, kita dapat 2 pingin 3, ya kita nggak akan merasakan bahagia, ya. Jadi begitu teman-teman, ya. Nah, sebenarnya yang paling penting kita mau merasakan bahagia. Rasa bahagia ditimbulkan oleh kita, diciptakan kita dengan seizin, ya teman-teman. Saya ini enggak aneh-aneh nih, Papa Iri pakai gini aneh-aneh aja, enggak. Emang kalau saya lagi sendiri gini, saya suka pakai ini. Kenapa? Karena ini ada bluetoothnya, sambil dengerin lagu. Nah itu ada rasa bahagia. Ini yang saya dengarkan lagu Bimbo. Ini lagu dari Bimbo. Gitu ya. Saya sedang merasakan kebahagiaan karena menikmati lagu Bimbo, ya. Lagu dari seorang, ya, grup legendaris, ya, Bimbo, ya. Dengan memakai ini terdengar suaranya. Ada rasa bahagia, ya teman-teman. Loh, itu portal 1 nggak apa-apa, terdengar 1. Tapi saya mau menikmati. Ini portal 1 nih nggak bisa kedengaran secara sempurna. Ya, kenyataan portal ya harus sempurna. Ya hari kita nggak bahagia. Hanya 1 yang bisa kita dapatkan sini. Ya sudah, kita rasakan aja bahagia rasanya mendengarkan lagu Bimbo sambil minum kopi. Ya kan teman-teman ya. Oke, terus saya sampai sini dulu. Lain kali kita jumpa lagi. Jangan lupa rasa bahagia ditimbulkan, diciptakan oleh kita dengan izin pencipta kebahagiaan. Oke, ingat, rasa bahagia diciptakan oleh kita atas izin yang menciptakan, pencipta mutlak. Oke, salam sehat selalu, salam damai, salam persahabatan, salam bahagia. Salam bahagia. Bahagia ini rasa bahagia ya teman ya. Oke, see you next time.